Oke, good morning everyone. Pagi adik-adik, selamat datang dalam ibadah virtual pada pagi hari ini. Kucap buat kalian semua yang udah join hari ini. Ini adalah pilihan yang tepat buat kalian untuk bersekutu dan bertumbuh mengenal Tuhan. Ingat ya, kita tidak bisa bertumbuh kalau kita hidup sendiri. Kita membutuhkan bantuan orang lain, kita membutuhkan teman-teman untuk bersekutu supaya iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Thank you so much Papa Mama yang terus setia mendukung anak-anak untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Yakinlah pada saatnya Papa Mama akan menuai jika tetap setia. Buat teman-teman yang beribadah melalui channel YouTube, ingat ya, setialah, stop menunda-nunda ibadah. Guys, Kak Yanti mau bikin kesepakatan ya sama kalian semua supaya Zooming kita ini tertib, supaya kita semuanya bisa enjoy. Yang pertama, on cam selama ibadah berlangsung, supaya Kak Yanti bisa melihat wajah kalian yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ya. Udah mandi, udah seger, udah wangi. Baunya wangi loh. Oh ternyata Kak Yanti yang wangi ya. Lalu yang kedua, angkat tangan atau pakai tool raise hand ya jika ada hal yang mau ditanyakan. Kemudian unmute atau buka mic-nya ketika host atau pembicara mempersilahkan, atau ketika pembicara bertanya, ketika MC bertanya, kalian boleh unmute. Kemudian gunakan fasilitas chat jika ada pertanyaan-pertanyaan. Setuju semua? Setuju? Oke. Setuju. Yes. Yuk, kita semuanya sudah siap beribadah kepada Tuhan ya. Terpujilah Tuhan, pencipta alam semesta. Mari bersukacita memuji namanya. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Dia ciptakan terang, Dia ciptakan langit, Dia ciptakan daratan dan lautan. Semua tanaman, bintang dan matahari, semua binatang dan manusia. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Dia ciptakan terang, Dia ciptakan langit, Dia ciptakan daratan dan lautan. Semua tanaman, bintang dan matahari, semua binatang dan manusia. Dia ciptakan terang, Dia ciptakan langit, Dia ciptakan daratan dan lautan.
Tuhan menciptakan alam semesta, termasuk aku dan kamu yang hari ini boleh bersama-sama beribadah virtual kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum melanjutkan puji-pujian kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan amat sangat baik kepada kami. Tuhan menciptakan kami. Kami sangat istimewa. Kami sangat berharga. Hari ini kami mau memuji Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami semuanya boleh bersemangat, boleh bersukacita ketika kami melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Well, adik-adik, Kak Yanti mau main tebak-tebakan ya. Anak-anak, adik-adik semua yang bisa menjawab, silakan dijawab melalui kolom chat ya. Ini namanya tebak kata. Ya, Kak Yanti akan memberikan clue-nya. Silakan adik-adik yang bisa menjawab di chat. Clue yang pertama terdiri dari 5 huruf. Yang kedua, aku adalah seekor binatang. Yang ketiga, aku termasuk golongan serangga. Sudah ada yang tahu? Yang keempat, aku hidup berkoloni atau berkelompok dan mempunyai ratu. Ada pepatah mengatakan, ada gula, ada titik-titik. Lebah. Wow, keren. Ya. Sudah dijawab di chat ya? Jawabannya adalah sudah dijawab chat, ada beberapa masuk. yes, semut. Good job buat kalian semua. Anak-anak, ini ada lagunya loh ya. Si semut yang kecil. Yuk kita mau nyanyi sama-sama. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Yes, adik-adik, tahu nggak sih apa lawan kata dari rajin? Boleh dibuka mic-nya? Yes, Karin, thank you. Malas, M-A-L-A-S. Di sini siapa sih yang malas? No, nggak ada ya. Thank you, Yediel. Semuanya rajin, semuanya hebat. Tahukah kalian, Tuhan memakai seekor binatang. Tuhan memakai semut untuk memberikan contoh kepada kita supaya kita menjadi orang yang rajin. Belajarlah dari semut.
Pujian ini akan mengantar kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Belajarlah dari semut. Unmute, Bu Rus. Belum dibuka mic-nya, Bu. Oke, terima kasih Kak Risa. Ya, saya sapa kembali ya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, Bu Luka senang sekali ya. Hari ini kita bisa kembali sekolah minggu walaupun hanya lewat Zoom. Tapi tidak mengurangi setiap kita untuk bersukacita di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Hari ini mungkin sinyal di tempat Bu Lukas agak kurang bagus ya. Di awal tadi Bu Lukas tuh sudah masuk keluar lagi ya. Kita berdoa kepada Tuhan sepanjang pemberitaan firman Tuhan hari ini lancar sinyalnya sehingga kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Yuk kita berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah membangunkan kami pada pagi hari dan kami boleh bersama-sama sekolah minggu. Kami mohon Tuhan menolong kami khususnya di dalam pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak semua, firman Tuhan kita pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kemalasan. Nah, kita bisa nanti membuka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan 11. Nah, kalau kita bicara soal kemalasan ini anak-anak, tahu nggak apa sih artinya malas itu? Pasti semuanya itu tahu ya artinya malas itu apa. Malas itu berarti mau enaknya sendiri ya. Dia tidak mau mengerjakan sesuatu, maunya santai. Yang penting saya senang ya
Pokoknya saya lakukan ini. Ya, nggak peduli lagi dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, itu namanya malas. Nah, sebelum Bu Lukas mau cerita firman Tuhan tentang kemalasan, ini Bu Lukas mau cerita ya tentang seorang anak laki-laki. Ini gambarnya. Nah, ini ya, pakai baju merah, pakai celana biru gitu ya. Tangannya melambai gitu ya. Hai gitu ya. Nah, anak laki-laki ini namanya adalah Tono. Kenapa dengan Tono? Ya, seiring berjalannya pandemi ini, rupanya ada perubahan yang besar pada diri Tono. Nah, ada apa dengan Tono? Perubahan apa yang terjadi pada diri Tono? Ya, Tono mulai dihinggapi sifat MALAS. Malas. Loh, Tono malas apa? Apa buktinya Tono malas? Ya, sekarang ini kan lagi masa pandemi, ya. Sekolah masih tatap muka sih, cuman terbatas. Enggak setiap hari loh sekolah, ya. Dan Tono mulai malas untuk bangun tidur, ya. Pagi-pagi, nanti dulu, wong hari ini enggak sekolah, ya. Sekolahnya di rumah nanti Zoom. Zoom-nya agak siang, tidur dulu, nanti aja. Ya. Nah, kalau dulu waktu masih belum pandemi ya, Tono ini rajin sekali bangun jam 5 sudah bangun. Ya, cepet-cepet mandi, sarapan, berangkat sekolah. Tapi seiring pandemi sekali lagi Tono mulai malas bangun tidur pagi. Nanti kalau sudah mulai mau Zoom jam 8, cepet-cepet bangun ke kamar mandi cuma lap-lap ini aja ya. Dilap-lap ininya, matanya, mukanya, terus ikut Zoom. Nah, ini malas yang pertama yang ditunjukkan oleh Tono. Kemudian kita lihat gambar selanjutnya. Nah, Tono malas apa? Nah, ini kita lihat gambarnya waktu si Tono ini ikut Zoom bersama Bapak Ibu guru dan teman-temannya. Awalnya dia semangat. Wah, dengarkan gini ya gambarnya. Dia sambil tersenyum, lihat laptopnya, dia tersenyum, dia semangat. Tapi sebentar kemudian, ya karena tadi tidak mandi ya, cuma lap-lap toh, sudah males lagi dia. Sudah mulai ngantuk lagi. Kemudian dia mulai mematikan video Zoom-nya. Supaya apa? Supaya kalau dia gerak ke sana, gerak ke sini, jalan ke sana, jalan ke sini, nggak tahu Bapak Ibu gurunya. Males ikut Zoom. Ya, cuma dengar Bapak Ibu guru tok, nggak lihat langsung. Ya, nggak bisa ngobrol sama teman-teman, malas aku, gitu ya. Si Tono mulai malas belajar mengikuti Zoom. Nah, kemudian bukan itu saja loh, coba kita lihat gambar selanjutnya. Nah, ini ya, gambar apa ini, ayo? Ini gambar Tono lagi mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, ya. Ada tugas yang harus dikerjakan oleh Tono, tapi lihat Tono, aduh, ogah-ogahan dia, malas, ya. Aduh, nggak bisa ini. Karena apa? Karena Tono tadi tidak belajar dengan baik. Ketika diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru, dia tidak bisa mengerjakan. Dia merasa, aduh sulit. Setelah itu dia berpikir, ada papa. Nanti kalau papa pulang kerja, atau nanti kalau mama sudah tidak sibuk, atau kakak tidak sibuk, nah tugasku ini yang mengerjakan nanti kakak, bisa mama, bisa papa. Males aku, susah pelajaran hari ini, susah PR hari ini. Nah, adik-adik, ya, itu kemalasan yang ditunjukkan oleh Tono. Nah, ada nggak di antara anak-anak adik-adik semua yang seperti Tono? Pasti nggak ada ya, anak-anak GPK Malang hebat, luar biasa. Tidak ada yang malas ya. Semuanya rajin melakukan hal-hal yang baik. Nah, apalagi kalau kita semua ya tahu kalau malas itu nggak baik loh dampaknya, ya akibatnya itu nggak baik. Kalau malas, kata Pak Dokter, kata Bu Dokter, kalau kita tidak mau gerak sesuatu, tidak mau melakukan sesuatu, bisa menimbulkan penyakit loh. Ya, penyakit apa Bu Lukas? Banyak macamnya. Pokoknya kalau kita malas gerak, ya kita akan di dalam diri kita akan timbul banyak penyakit. Siapa yang mau hidupnya berpenyakitan, tubuhnya berpenyakitan? Tidak mau kan? Oleh sebab itu jangan malas ya, jangan malas melakukan sesuatu. Nah, kemudian malas
malas itu juga nggak baik loh untuk hidup kita di masa yang akan datang. Apa itu? Nah, kalau anak-anak misalnya punya cita-cita, nanti aku mau jadi seorang guru kalau sudah besar. Aku mau menjadi dokter kalau sudah besar. Mau jadi tentara, mau jadi penulis. Nah, kalau adik-adik semua, anak-anak semua malas belajar, bisa nggak peraih cita-cita? Nggak bisa. Mana ada dokter yang malas belajar? Nggak ada. Mana ada ibu guru yang malas belajar? Nggak ada. Kalau malas loh, nanti kalau ngajar, apa yang diajar kepada murid-muridnya? Kalau jadi dokter malas belajar, kalau pas ada orang sakit, nggak tahu. Oh, ini sakit apa? Nggak tahu. Makanya, selagi masih ada kesempatan, setiap kita jangan pernah malas. Itu tidak baik untuk kita, untuk hidup kita yang akan datang. Nah, anak-anak semua, firman Tuhan kita pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk kita tidak malas. Lawan kata malas, rajin. Berarti firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk rajin. Nah, untuk mendasari firman Tuhan hari ini, kita akan membaca Amsal pasalnya yang ke-6 ayat 6 sampai 8 ya, tidak sampai ayat 11 sampai ayat 8 saja. Nah, saya minta salah satu anak ya yang membaca Alkitab ini, yang suaranya bisa keras. Siapa ya kira-kira? Bisa Bu Lukas minta bantuan. Jadi ini biasanya suaranya keras ini. Jadi bisa membaca untuk Bu Lukas? Untuk kita semua? Bisa. Ya, yang keras ya dia. Oke. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Iya. Terima kasih ya Di, sudah membantu Bu Lukas membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita. Kalau kita mulai ada rasa malas dalam diri kita, firman Tuhan berbicara kepada kita. Ayo kita lihat semut, kita belajar dari semut. Loh Bu Lukas, semut itulah binatang ya, terus kecil lagi. Apa yang kita dapat pelajari dari semut? Nah, anak-anak semua, hal yang kita pelajari dari semut itu adalah sifatnya yang rajin, suka bekerja keras. Nah, ini ya, kita lihat gambar ini. Ini gambar apa ya? Oh, sudah ada tulisannya. Ini gambar sarang semut. Nah, kalau bisa diperbesar lagi gambarnya itu ya, itu yang warna coklat-coklat itu banyak sekali semut di situ. Nah, kalau kita lihat di dalam lubangnya itu di situ juga banyak semut. Nah, ternyata anak-anak semua di dalam lubang itu banyak sekali makanan yang sudah disimpan oleh semut. Nah, rupanya semut itu ketika musim panas, ketika dia dapat mencari makanan, dia selalu bekerja untuk mencari makanan. Coba siapa di sini yang pernah lihat semut? Pasti di rumahnya pernah lihat semut. Ya mungkin ada yang jalan di meja, di dinding, atau iya. Ya semuanya ya pernah lihat semut. Ada yang warna hitam, ada warna coklat, ada yang warna merah. Tapi satu hal yang Bu Lukas lihat, semut itu nggak pernah loh Bu Lukas lihat santai diem melamun gitu ya, duduk manis gitu ya. Tetapi Bu Lukas selalu melihat kalau semut itu selalu jalan gitu ya. Jalan untuk apa rupanya adik-adik? Jalan untuk cari makanan. Nah, kita lihat gambar selanjutnya. Nah, ini gambar semut lagi bawa makanan. Ya, ketika dia sudah bisa mendapatkan makanan, apa yang dilakukan semut? Kemudian semut itu membawa makanan itu ke sarangnya. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, kelihatannya sih makanannya lebih besar dari badan semut. Bagi semut itu sangat berat, ya.
Coba kalau adik-adik punya berat badan 10 kilo, 15 kilo, kemudian mama minta tolong, coba angkat beras itu, beratnya sama dengan badan adik-adik. Ya, misalnya berat badannya 15 kilo, kemudian diminta tolong mama membawakan beras 15 kilo. Wah, berat, Ma, gak kuat aku. Mama ini kok minta tolong yang berat-berat, susah. Nah, mungkin kita berkata seperti itu. Tapi kita lihat gambar semut ini. Meski badannya sama, makanannya itu sama, ya besarnya, tetapi dia terus semangat. Semangat apa? Membawa makanan itu ke sarangnya. Nah, apalagi kalau sarangnya jauh, anak-anak, ya jalannya itu harus naik, ya turun dari meja atau kursi, kemudian dia harus jalan, gitu ya, kemudian naik menuju sarangnya. Berat loh. Tapi semut berpikir, wah sekarang ini aku lagi dapat makanan, musim panas, aku harus cari makanan sebanyak-banyaknya. Nanti kalau waktu musim penghujan, aku nggak bisa keluar sarang, karena kalau ada air kan aku takut nggak bisa jalan. Aku banyak rintangan, sekarang waktunya aku mengumpulkan makanan, aku harus sampai ke sarangku, gitu ya. Berjalan dan akhirnya sampai ke sarangnya. Yuk kita lihat gambar selanjutnya. Nah, ini gambar apa ini? Ini gambar semut ya, bergotong royong bersama-sama temannya sedang membawa makanan. Nah, ini makanannya besar sekali ya. Jadi satu semut tidak bisa membawa makanan itu sendiri. Lalu apa yang dilakukan oleh satu semut yang menemukan makanan yang cukup besar ini? Dia tidak berpikir, males bawa makanan yang besar, capek, berat. Tidak seperti itu loh anak-anak ya. Tapi kemudian apa yang dilakukan? Dia panggil teman-temannya, ayo di sini ada makanan. Kemudian mereka beramai-ramai menggotong makanan itu. Ya, mereka bekerja sama dengan baik, membawa sampai ke sarangnya. Wah, hebat loh semut itu. Ya, mesti harus kerja keras, mesti berat, mesti jalannya jauh, mesti naik turun. Tetapi dia selalu berpikir bahwa nanti kalau aku nggak cari makanan sekarang ini, besok-besok kalau musimnya penghujan, musimnya tidak ada makanan, saya bisa mati kelaparan. Nah, sekarang saya harus mengumpulkan makanan supaya nanti pas saya tidak bisa keluar sarang, sudah ada makanan dan saya bersama teman-teman saya tidak mati kelaparan. Wah, hebat ya semut. Padahal semut itu nggak ada yang ngatur loh, anak-anak ya. Tidak ada yang memerintah. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memerintah. Tapi hebatnya, mereka tuh punya tanggung jawab. Ya, mereka dapat berpikir untuk masa depannya. Nah, anak-anak semua, itulah semut yang luar biasa. Kita juga harus belajar dari semut ini tentang sifatnya yang rajin, tidak malas, selalu berpikir untuk kehidupannya nanti, sehingga dia bisa hidup bersama teman-temannya. Nah, anak-anak semua, kalau Bu Lukas kembali ya, mengingatkan tentang cerita Bu Lukas di awal, tentang Tono yang malas bangun tidur, malas sekolah, malas belajar, malas apalagi ya, mengerjakan tuh nggak boleh. Tetapi kita harus rajin. Ayo kita lihat gambar selanjutnya. Nah ini ya, kita harus rajin ya. Kalau kita nggak rajin sekolah, nggak rajin belajar, nggak rajin melakukan tugas dari bu guru, kita nggak bisa loh mencapai cita-cita kita. Ya, cita-cita apapun itu. Ya, kita harus rajin belajar dan dengan pertolongan Tuhan kita akan dapat mencapai cita-cita kita. Nah, selain rajin sekolah, apa yang kita lakukan saat ini? Ayo gambar selanjutnya. Nah, ini gambar seorang anak perempuan sedang membantu mamanya memasak, membantu di dapur. Nah, kita juga harus seperti ini. Kita harus siap sedia, rajin membantu orang tua kita kalau di rumah. Kalau di luar rumah mungkin ada yang juga membutuhkan bantuan kita bantu ya. Kita harus rajin melakukan itu. Mungkin kita tanya, Lukas, itu nggak ada gunanya membantu itu.
Apa? Ada ya. Sekarang kita masih kecil, hidup bersama orang tua. Nanti kalau kita sudah besar, sudah dewasa, kelak kita juga akan hidup sendiri ya. Kita harus bisa menyelesaikan pekerjaan rumah. Oleh sebab itu, membantu orang tua berarti menyiapkan kita untuk hidup kita yang akan datang ketika kita sudah besar. Nah, kemudian gambar selanjutnya. Ya, selain harus rajin sekolah, rajin membantu orang tua, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus rajin. Apa itu? Baca kitab suci. Nah, beberapa minggu yang lalu, melalui guru-guru sekolah minggu, kita juga sudah diingatkan, ayo kita setiap hari membaca firman Tuhan. Ya, kita berdoa juga setiap hari. Kemudian apa? Kita juga harus rajin sekolah minggu. Nah, kita harus lakukan itu ya. Loh, Bu Lukas untuk apa sih? Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita sekolah minggu rajin berdoa, iman kita bertumbuh. Semakin hari, semakin dekat Tuhan. Nah, iman kita semakin bertumbuh, Tuhan akan memberikan upah yang besar bagi kita. Nah, anak-anak semua, jadi di sini kita lihat, rajin itu sangat perlu bagi kita, ya, bagi hidup kita. Oleh sebab itu, jangan makan, tetapi harus rajin. Ya, mau? Ya. Nah, sebagai akhir firman Tuhan hari ini, Bu Lukas ingin setiap anak-anak nanti membuat janji. Nggak usah lama-lama ya, janji ini akan divideokan ya, sama mungkin mama, sama papa boleh, atau sama kakak boleh ya. Janjinya cuma singkat saja. Misalnya gini ya, Bu Lukas kasih contoh, semua dengarkan ya. Gini, misalnya gini. Saya, Rusmaria, berjanji mau rajin baca Alkitab. Tolong saya Tuhan. Gitu ya, gitu aja. Bisa kan? Saya ulangi ya, diulangi lagi sama Bu Lukas. Saya, kalau namanya nanti sesuai dengan nama adik-adik semua. Saya, Rusmaria, berjanji mau rajin membaca Alkitab. Tolong saya Tuhan. Terima kasih. Nah, begitu saja. Bisa ya? Nah, bagi anak-anak, adik-adik semua yang mungkin di rumah berdua, ada kakak adik ya, bisa nanti berdua langsung membuat janji ini. Ya, di sini ada Darren sama Vano, boleh nanti berdua langsung. Atau siapa ya? Michelle sama Michael ya. Nah, bisa berdua. Atau AO sama adiknya juga bisa berdua. Atau ada lagi mungkin beberapa yang tidak perlu Lukas sebutkan. Nanti bisa berdua ya. Atau mungkin ada anak-anak yang masih kecil, aduh Lukas saya belum bisa. Boleh nanti dibantu mama. Mamanya ngomong, nanti anak-anak menirukan apa kata mama. Ya, bisa ya. Kan nggak sulit. Nanti setelah sekolah minggu ini Bu Lukas tunggu videonya di-share di grup sekolah minggu. Oke? Bisa ya? Nah, sekarang mau berdoa, mengakhiri firman Tuhan. Semua sikap yang baik. Matanya ditutup semuanya, nggak ada yang jalan-jalan, semuanya sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami, untuk kami selalu rajin, tidak malas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali. Terima kasih Kak Ros yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Belajarlah dari semut. Rajin, rajin, rajin. Sekali lagi kita mau nyanyikan lagu ini ya. Belajarlah dari semut. Jangan lalai, belajarlah dari semut, walau kecil, imut-imut, tetapi rajin bekerja. Jangan malas, jangan lalai, belajarlah dari semut, walau kecil, imut-imut, tetapi rajin
rajin, Tuhan senang. Selalu rajin itu salah satu cara kita memuliakan Tuhan. Oke, Kak Yanti mau umumkan ya. Tadi Kak Yanti kan bikin kuis tebak kata. Boleh kakak-kakak bantu siapa ya yang menjawab di chat yang nomor 1? Boleh di-share. Siapa tadi yang jawabnya nomor 1 tadi di chat? Yediel. Yediel ya? Oke. Yediel, selamat buat Yediel. Ditunggu surprise-nya ya. Nanti Kak Yanti anterin ke tempat kamu. Saatnya kita akan mendengarkan beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Kak Ade. Silakan Kak Ade. Halo semua, halo anak-anak, salam. Wah, pagi ini senang sekali ya kita bisa beribadah, sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Pada kesempatan ini, Pak Ade menyampaikan beberapa informasi ya. Yang pertama adalah dalam minggu ini, tepatnya pada tanggal 28 Oktober, itu hari Sumpah Pemuda ya. Ada loh teman kita yang berulang tahun ya. Sola si do si la sol fa mi re do. Teman kita yang bernama Nada. Ya, selamat ulang tahun Nada. Tuhan memberkati Nada. Kiranya Nada tetap sehat, bahkan juga bersama dengan keluarga tetap rukun. Tuhan memberkati ya. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini Pak Ade mengucapkan selamat hari Minggu, guru-guru sekolah Minggu juga mengucapkan selamat berhari Minggu, dan tetap semangat ya, tetap semangat di dalam kegiatan, semangat di dalam belajar ya, tugas-tugas di sekolah kerjakan dengan penuh semangat. Karena segala sesuatu yang dikerjakan dengan antusias, dengan semangat, seperti firman Tuhan tadi dikatakan bahwa orang yang rajin, orang yang bersemangat itu potensi untuk berhasil itu sangat besar. Ya. Maka kita harus rajin seperti masuk di dalam doa, semua sikap berdoa, lipat tangannya, kita berdoa ya, tutup mata. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau sangat baik pada kami. Selama beberapa hari ini kami sudah melewati dengan senang karena Tuhan sudah melindungi kami. Pada hari ini kami turut bersuka cita karena teman kami Nada berulang tahun. Engkau sudah menambahkan usianya. Kiranya teman kami Nada senantiasa Engkau lindungi, Engkau berkati, baik di sekolah, di dalam rumah tangga, maupun juga dimanapun dia berada. Agar teman kami ini tetap sehat dan semakin hari semakin cinta kepada Tuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa untuk rencana gereja kami yang akan merayakan Natal pada bulan Desember yang akan datang. Termasuk sekolah minggu juga yang merayakannya. Kami berdoa agar rencana ini direncanakan dengan baik, dan yang paling penting kami semua semakin mengerti akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami, bahkan kepada seluruh dunia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesehatan kami semua, kesehatan orang tua kami, kesehatan guru-guru kami, supaya kami tetap dilindungi, terutama di masa-masa negara kami yang sedang berperang melawan pandemi COVID-19. Harapan kami dan keinginan kami, supaya ini semua boleh segera berlalu, sehingga seluruh kegiatan kami, kegiatan gereja, kegiatan sekolah, kegiatan dimanapun, boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan normal, sehingga semakin hari semakin kami bertumbuh di dalam perkembangan kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pendidikan kami, sekolah kami masing-masing.
Jika kami banyak tugas, kiranya Engkau mampukan kami untuk mengerjakan dengan baik, sehingga pada akhirnya kami boleh memahami, mengerti setiap materi pelajaran yang diajarkan kepada kami. Pada akhirnya kami juga berdoa untuk orang tua kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka sukacita di dalam kegiatan, di dalam beraktivitas setiap hari. Demikian doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk teman-teman kami yang belum bergabung pada hari ini. Kiranya Engkau menolong mereka apapun yang sedang mereka kerjakan saat ini. Kiranya Engkau tetap memberkati, dan kerinduan kami di minggu-minggu yang akan datang, kami boleh bergabung kembali di dalam ibadah sekalipun hanya melalui virtual. Terima kasih Tuhan. Demikian doa kami yang jauh dari sempurna. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengatakan amin. Amin. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah mengikuti ibadah dengan baik. Kita sudah diberkati melalui pujian, doa, dan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita berfoto bersama ya. Silakan berikan senyuman yang paling manis. Kita akan foto. Silakan Karisa, dihitung ya. Oke, semua kameranya dibuka ya. 1, 2. 1 kali lagi. 1, 2. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu. Tetap semangat. Semuanya, dadah teman-teman. Dan Jumpa minggu depan ya. Minggu depan.